Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi yang tunanetra yang meminta ikut berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan video ini, mohon dukungkan kami dalam menyampaikan sejarah Islam dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini biar bermanfaat bagi yang lainnya. Abdullah bin Ummi Maktum, ayahnya bernama Qais ibnu Zaidah, ibunya bernama Atiqah binti Abdullah. Ibunya bergelar Ummi Maktum karena anaknya Abdullah lahir dalam keadaan buta total. Julukan Ummi Maktum karena dari kecil sudah diambil penglihatannya. Abdullah bin Ummi Maktum termasuk golongan awal dari sahabat yang beriman kepada Allah. Urutannya yang ke-16 ataupun ke-17 dari sahabat yang pertama memeluk Islam. Termasuk golongan yang terpanggil masuk Islam, juga merasakan fitnah dan ujian di awal-awali Islam, namun tidak membuat iman dan semangatnya bersama kaum muslimin melemah. Dalam sejarah Islam, ia dikenal memiliki ilmu dan adab istimewa yang dikaruniakan Allah kepadanya, menggantikan kebutaan matanya sebagai cahaya dalam pandangan dan pancaran di hati, sehingga ia dapat melihat dengan mata hati apa-apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala orang lain. Hatinya sangat mengetahui apa yang tersembunyi. Bila Rasulullah SAW pergi ke berbagai medan peperangan, dia selalu ditunjuk menjadi wakil beliau di Madinah, mengimami salat jamaah di mihrab beliau, dan berdiam di sebelah kiri mimbar dengan khusyuk. Pada awal sejarah Islam, Abdullah bin Ummi Maktum memperoleh hidayah untuk bergabung bersama orang-orang yang telah memeluk Islam. Ketika itu ia masih muda, sehingga hatinya merasakan betul manisnya keimanan. Menginjak dewasa, dia merasakan bahwa ajaran Islam telah menjadikan hatinya bersih, sehingga walaupun matanya tak mampu melihat, namun itu merupakan nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ibnu Ummi Maktum mempunyai naluri yang sangat peka untuk mengetahui waktu. Setiap menjelang fajar, dengan perasaan jiwa yang segar, ia keluar dari rumahnya dan bertopang tongkat untuk bersandar pada lengan salah seorang kaum muslimin untuk mengumandangkan azan di Masjid Rasul. Dia selalu bergantian azan dengan Bilal bin Rabah. Jika salah satu dari mereka berdua azan, maka yang lainnya bertindak mengumandangkan iqamah. Namun Bilal mengumandangkan azan semalam untuk membangunkan kaum muslimin, sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkannya waktu subuh. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda terkait waktu sahur pada bulan Ramadan, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum ketika Nabi sedang duduk bersama dengan para Quraisy. Di antara mereka terdapat Uqbah bin Rabi'ah. Beliau bersabda, "Tidakkah beliau sekiranya kamu datang dengan begini dan begini?" Kata mereka. Tiba-tiba Ummi Maktum datang menanyakan tentang sesuatu kepada Rasulullah. Namun beliau mengelak karena sibuk berbicara dengan para tokoh Maktum dan memberinya suatu kehormatan dengan menunjukkan sebagai wakil beliau di Madinah pada saat beliau menghadapi peperangan untuk yang pertama kalinya. Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum menyampaikan keinginannya untuk dapat ikut berjihad kepada para sahabat. Tentu saja para sahabat merasa sangat senang karena keutamaan yang dimiliki Ibnu Ummi Maktum walau mata yang buta
telah lama ia mengharapkan dan ikut berperang bersama Rasulullah dan pasukan muslimin. Abdullah bin Ummi Maktum merasa sangat sedih dan pilu tatkala ayat turun wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi, tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang. Ia pun berkata, "Ya Allah, Kau memberiku ujian begini, bagaimana aku dapat berbuat?" Kemudian turunlah ayat lainnya selain yang mempunyai azab. Kemuliaan seperti apakah gerangan yang lebih tinggi dari penghormatan ini, di mana wahyu diturunkan 2 kali lantaran persoalan Ibnu Ummi Maktum. Yang pertama merupakan teguran terhadap Rasulullah SAW, dan yang kedua ketentuan berperang bagi orang yang mampu dan berhalangan, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Walau demikian, Ibnu Ummi Maktum tetap mempunyai hasrat yang kuat untuk berjihad fisabilillah bersama barisan kaum muslimin. Dia telah mengutarakan hasratnya berulang kali. Dia berkata kepada para sahabat Rasulullah, "Serahkanlah panji kepadaku, karena sesungguhnya aku adalah seorang buta sehingga tidak akan dapat melarikan diri. Tempatkanlah aku di antara kedua pasukan." Sang sahabat yang mulia dan agung ini tidak berakhir hayatnya sebelum Allah mengabulkan hasrat hatinya tersebut. Pada saat perang Qadisiyah, ia turut berperang sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam. Ialah seorang buta pertama yang turut berperang dalam peperangan Islam. Hanya demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.